Kita akan bahas soal banjir dahsyat di Sumatera yang terjadi pada November 2023 lalu. Tapi, di balik cerita curah hujan ekstrim, ada pertanyaan yang jauh lebih dalam. Apa ini murni bencana alam atau jangan-jangan ada kejahatan ekologis yang tersembunyi? Jadi ceritanya gini, semuanya dimulai di akhir November 2023, pas hujan lebat mengguyur wilayah Sumatera Utara tanpa henti. Bayangin aja, airnya itu naik cepat banget sampai menenggelamkan ribuan rumah hingga kedalaman 2 meter. Warga jadi hampir nggak punya waktu buat menyelamatkan diri. Nah, pas airnya udah surut, mulai deh muncul satu pertanyaan yang cukup mengganggu. Ini beneran cuma karena cuaca lagi jelek atau ada cerita lain di baliknya? Oke, pertama-tama kita coba lihat dulu ya seberapa besar sih skala bencana yang melanda Kabupaten Langkat ini. Dampaknya ke manusia, wah luar biasa parah. Puluhan orang meninggal, ribuan rumah hancur, dan akses transportasi utama lumpuh total. Nah, 3 kecamatan yang paling parah itu adalah Besitang, Seilepan, dan Brandan Barat. Awalnya, penjelasan yang keluar simpel aja. Salahkan alam. Katanya, hujannya deras banget. Tapi, apa iya cuma itu penyebabnya? Jadi, kalau dari pihak resmi Kementerian Kehutanan, bilangnya ini karena curah hujan ekstrim lebih dari 150 mm per hari. Biar kebayang, itu tuh kayak hujan sebulan penuh, tapi turunnya cuma dalam 1 hari. Gila kan? Nah, pertanyaan pentingnya sekarang, kenapa hujan yang satu ini bisa sampai bikin bencana segede itu? Disinilah letak kuncinya. Coba kita bandingkan. Hutan yang masih bagus itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan. Tapi kalau hutannya udah gundul, tanahnya itu malah jadi kayak corong air. Bukannya menyerap, malah langsung meluncur ke bawah dan jadi banjir bandang. Oke, kalau hutannya ditebang, terus gantinya apa dong? Nah, ini yang membawa kita ke satu industri raksasa yang udah nggak asing lagi di Indonesia. Dan ya, pendorong utama di balik perubahan lanskap di Langkat, seperti yang mungkin bisa ditebak, adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit yang masif. Tentu aja, aktivis lingkungan kayak Walhi nggak terima kalau ini dibilang bencana alam gitu aja. Buat mereka, ini jelas beda. Seperti yang dikatakan direkturnya, ini tuh bencana ekologis, kegagalan negara dalam mengendalikan kerusakan lingkungan. Oke, sekarang kita makin dalam nih. Pertanyaannya, siapa yang bermain di lahan yang jadi pusat bencana ini? Kalau kita lihat bukti-bukti di lapangan, semua petunjuk mengarah ke satu nama perusahaan. Dan perusahaan itu adalah PT Anugrah Langkat Makmur, atau yang biasa disingkat PT Alam. Nah, ini yang menarik. PT Alam ini bukan perusahaan sembarangan. Pemiliknya itu keluarga Syah, sebuah keluarga yang punya power politik kuat. Salah satu anggotanya bahkan menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajek Syah. Jadi ini bukan lagi cuma soal lingkungan, tapi udah nyambung ke lingkaran kekuasaan. Oke, sekarang kita sambungin semua titiknya. Kuncinya itu ada di lokasi, di mana deforestasi terjadi dan di mana banjir terparah melanda. Jadi, mundur sedikit ke tahun 2019, PT Alam ini pernah dituduh mengubah 366 hektar hutan lindung secara ilegal buat jadi kebun sawit mereka. Dan ini dia bagian yang paling krusial. 3 kecamatan tempat PT Alam diduga melakukan penebangan liar, itu adalah 3 kecamatan yang sama persis dengan yang kena banjir paling parah. Kebetulan? Meskipun ini bukti yang sifatnya tidak langsung, tapi polanya kuat banget. Dan ini bikin para ahli lingkungan sampai pada satu kesimpulan yang ya cukup tegas. Walhi nunjukin bukti yang paling gampang dilihat mata. Kayu-kayu gelondongan yang hanyut ke bawah banjir. Menurut mereka, ini udah jadi bukti yang nggak bisa dibantah lagi. Kalau ada pembukaan hutan besar-besaran di hulu. Jadi kalau dirangkai, ceritanya jadi jelas banget dan ya tragis. Pertama, hutan lindung dibabat buat kelapa sawit. Terus, tanahnya jadi nggak bisa lagi nyerap air hujan. Pas hujan super deras datang, airnya nggak punya tempat buat pergi. Akhirnya, air bah raksasa meluncur ke hilir dan terjadilah banjir. Jadi, intinya gini. Meskipun belum ada pihak resmi yang bilang, oh, ini penyebabnya adalah itu. Tapi, korelasi antara lokasi deforestasi dan lokasi banjir itu kuat banget, susah untuk diabaikan. Dan ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar yang penting banget buat direnungkan. Kalau sebuah bencana alam ternyata diperparah atau bahkan dipicu oleh ulah manusia, lalu siapa yang semestinya bertanggung jawab?